Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari, mahasiswi aktif semester 1 Prodi Pendidikan Bahasa dan juga Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan kognitif guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik yang diberikan oleh dosen Ibu Nur Amila SPD MPD. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih perkembangan kognitif itu. Jadi, perkembangan kognitif adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, entah itu dalam cara memahami, menanggapi, atau menyelesaikan masalah selama proses pembelajaran. Nah, perkembangan kognitif ini dapat kita amati melalui proses pembelajaran di dalam kelas, entah itu dari cara seorang siswa memahami materi yang diberikan, menanggapi pertanyaan, ataupun menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang telah mengikuti PLP atau perkenalan lingkungan persekolahan di salah satu sekolah yang berada di Provinsi Gorontalo. Berikut videonya. Perkenalkan, nama saya Dari Porompot. Saya mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Kebetulan kemarin baru selesai mengikuti kegiatan PLP di SMP Negeri 1 Talaga, Kabupaten Gorontalo. SMP ya. Kalau begitu Kak, di sini saya mau tanya tentang perkembangan kognitif peserta didik dan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu Kak, menurut Kakak bagaimana kemampuan peserta didik dalam memahami materi dan memecahkan masalah saat pembelajaran itu berlangsung? Terima kasih. Jadi jika ditinjau dari pengamatan saya kemarin waktu belajar di SMP Negeri Talaga, kebetulan kemarin itu saya mengaku 3 kelas, ada kelas 7 dan 2 kelas 9. Jadi dari pengamatan saya kemarin, saya melihat kemampuan peserta didik itu beradaptasi dengan materi kuliah sangat baik. Namun memang ada beberapa siswa yang mungkin perlu pendekatan lebih dalam lagi agar supaya materi yang kita sampaikan itu bisa mereka pahami dengan baik. Kemudian Kak, apakah para siswa ini mampu membedakan antara pengetahuan lama dan juga pengetahuan baru yang Kakak ajarkan? Untuk bagaimana siswa menghubungkan apa yang mereka dapatkan sebelumnya dengan yang ketika saya ajarkan pada saat itu, menurut saya sudah sangat bagus, karena misalnya pada kelas 7 itu mereka sudah mendapatkan materi teks deskripsi, dan ketika di kelas 9 juga ada materi yang berhubungan dengan teks deskripsi. Nah, kedua materi ini ketika saya ajarkan kembali, kemampuan mereka untuk menanggapi atau memahami materi tersebut itu sudah sangat baik, karena memang mereka itu bisa mengulas kembali apa yang sudah didapatkan di kelas 7 dan implementasi di kelas 9, dia tetap sama dengan apa yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Kemudian Kak, jika di dalam kelas, kalau Kakak mengamati bagaimana kemandirian para peserta didik ini untuk menyampaikan pendapatnya, entah itu dia berani bertanya, menyampaikan pendapat atau alasan terkait dengan jawabannya? Kalau untuk kemandirian mungkin secara individu itu tidak bisa dibagi rata ya, karena yang saya lihat kemarin itu hanya ada beberapa orang, yang lainnya itu mereka berani ketika sudah ada perwakilan yang mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban, baru yang lain bisa ikut untuk berani juga menjawab. Yang terakhir Kak, menurut Kakak apakah kemampuan peserta didik sekarang ini sudah sesuai dengan usia pada saat itu? Kalau untuk itu saya pikir sudah sesuai, karena juga materi yang diajarkan di sekolah itu menyesuaikan dengan bagaimana tingkat pemahaman siswa yang ada di sekolah. Misalnya ketika dia di jenjang SMP, maka materi yang diberikan juga masih materi-materi biasa, jadi masih sesuai. Iya, terima kasih atas kesempatan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa peserta didik telah mengikuti proses pembelajaran dengan sangat amat baik. Mereka dapat memahami materi yang telah disampaikan, memecahkan masalah yang telah diberikan meskipun masih butuh arahan dari guru di beberapa bagian. Selain itu, mereka juga menunjukkan kemandirian berpikirnya, mulai dari mereka yang berani bertanya dan juga mengemukakan pendapatnya. Dengan begitu dapat kita pahami bahwa perkembangan kognitif ini sudah sesuai dengan usia pendidikannya dan juga jenjang usianya. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.